Senang sekali bertemu dengan saudara di dalam program Cafe Metanoia, yaitu kisah inspiratif yang saya alami sendiri, yang ingin saya bagikan bagi saudara, supaya menjadi berkat bagi kita semua. Setelah saya lulus SMA, saya bertekad untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, yaitu dengan mengikuti UMPTN. Jadi saya belajar sebaik-baiknya untuk bisa diterima di UMPTN. Sampai-sampai waktu itu saya pindah ke rumah paman saya, meminjam tempat di sana selama 2 minggu. Rumah paman saya ada 2 lantai, mereka hanya pakai lantai yang pertama saja, dan saya meminjam lantai yang kedua. Di satu kamar, isinya lengkap, ada kasur, ada meja, dan sebagainya, dan saya bisa pergunakan itu. Tapi di ruangan yang lainnya semuanya kosong. Nah, pada suatu waktu ketika saya belajar, ada adik sepupu saya, mereka 3 orang anak laki-laki, umurnya antara 6 sampai 7 tahun. Jadi mereka naik ke atas dan mereka bermain di atas. Wah, saya merasa terganggu karena saya sedang belajar. Tetapi tidak begitu lama suara itu hilang. Saya pikir mereka turun ke bawah, tetapi rupanya kemudian saya mendengar salah satu anak menangis. Sehingga saya buka pintu, saya melihat apa yang terjadi. Ternyata ketiga anak itu terkurung di salah satu kamar. Dan saya tidak tahu persoalannya, saya tidak mengerti persoalannya. Kenapa? Karena anak yang satu menangis sekeras-kerasnya, dan anak yang satu berteriak-teriak sambil menggedor-gedor pintu. Saya bingung bagaimana saya menyelesaikan persoalan ini. Tapi kemudian saya baru ingat bahwa yang naik ke atas ada 3 anak. Rupanya anak yang satu hanya diam saja. Jadi kemudian anak yang diam ini saya ajak berkomunikasi. Saya mulai ngobrol dan saya bertanya apa yang terjadi. Rupanya mereka main di ruangan itu, kemudian ada slot pintu yang gagangnya sudah tidak ada. Dan entah bagaimana salah satu anak mendorong slot itu dan kemudian tidak bisa membuka lagi karena tidak ada gagangnya. Nah, ketika saya mendengarkan itu, saya baru mengerti persoalannya dan penyelesaiannya sangat mudah. Bukankah saya hanya mengambil sebuah bolpen, kemudian saya memasukkannya ke dalam bawah pintu, dan saya menyuruh anak yang tadi diam itu supaya mendorong dengan bolpen itu, gagang slotnya itu. Akhirnya terbukalah pintu itu. Nah, saudara, dari kisah ini saya mendapatkan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Seringkali ketika masalah atau persoalan atau rintangan datang, kita mulai berteriak-teriak pada Tuhan, kita mulai meratapi nasib kita mulai panik, kita mulai berkata kepada diri kita sendiri bahwa masalah ini tidak bisa terselesaikan. Mungkin sekarang adalah waktunya kita untuk berdiam diri, menenangkan hati kita, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Dia, berbicara secara pribadi dengan Bapa di surga. Saya yakin Allah kita, Dia akan menjawab setiap doa dan permohonan kita, sehingga persoalan kita hadapi semuanya akan diselesaikan dengan cara yang ajaib. Mari senantiasa mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Amin.